bertemu kembali. Semuanya sehat kan hari ini? Pada masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Yuk kita belajar lagi. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama bagian tubuh. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah belajar panca indera, anak-anak bisa menyebutkan panca indera. Anak-anak bisa menunjukkan panca indera. Anak-anak bisa menyebutkan fungsi atau kegunaan dari masing-masing panca indera. Dan yang terakhir diharapkan anak-anak bisa menyebutkan dan bisa melakukan cara merawat panca indera. Nah, sekarang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang panca indera. Panca indera itu adalah 5 indera. Berarti nanti kita akan menyebutkan 5 indera. Indera yang pertama adalah mata. Nah, mata. Anak-anak bisa menunjukkan mana mata? Iya, benar. Mata gunanya atau fungsinya adalah untuk melihat. Benar. Melihat apa? Melihat semua yang ada di depan kita. Melihat apa saja? Melihat warna, melihat pohon, melihat bulan, melihat ayah, bunda, kakak, adik, melihat teman-teman, melihat bu guru, melihat pak guru, melihat sekolahan. Nah, semuanya kita bisa tahu, kita bisa melihat karena kita punya mata. Nah, mata kita harus dirawat atau tidak usah dirawat? Betul, mata kita harus dirawat supaya tetap sehat. Caranya bagaimana merawat mata? 1. Tidak boleh membaca di tempat yang gelap. Tidak boleh melihat matahari. Nah, kalau kita melihat matahari bagaimana? Pasti silau, blereng. Nah, kalau mata kita rusak, mata kita sakit, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kita akan memakai kacamata. Dan anak-anak harus tahu kalau memakai kacamata itu sangat repot. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan mata. Nah, kemudian cara merawat mata selanjutnya, kita tidak boleh membaca sambil tiduran. Nah, kita tidak boleh membaca sambil menunduk. Atau kita tidak boleh membaca terlalu dekat, bukunya terlalu dekat dengan mata. Tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh melihat HP, bermain HP terlalu lama. Nah, itu cara merawat mata. Kemudian cara membaca yang baik, cara membaca yang benar, yang bagaimana Bu? Supaya tidak merusak mata. Nah, cara membaca yang baik, yang benar supaya tidak merusak mata adalah kita harus duduk dengan tegak di kursi. Kemudian kaki menyentuh lantai, kedua tangan, kedua siku di atas meja. Mata kita, pandangan mata lurus ke buku. Jaraknya kira-kira 30 cm, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Punggung kita tegak, tidak menunduk. Nah, kemudian harus di tempat yang terang. Nah, seperti gambarnya Bu Guru, itu cara duduk, itu cara membaca. Yang ditanda centang seperti huruf V, itu yang benar, yang harus ditiru. Yang diberikan tanda silang atau seperti huruf X, itu yang tidak boleh ditiru. Mengerti? Oke, kita lanjutkan. Panca indera yang kedua adalah hidung. Nah, hidung fungsinya untuk apa? Hidung fungsinya atau gunanya adalah untuk membau. Membau, bau wangi, bau kecut, bau nasi goreng, bau bakso. Kemudian ada lagi bau mie ayam, bau telur goreng. Nah, bau terasi. Kita bisa mengetahui semua itu karena kita punya hidung. Benar. Kemudian panca indera yang ketiga, kita punya
lidah. Nah, lidah fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengecap. Mengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam atau rasa kecut, rasa pahit, rasa pedas. Nah, kita tahu semua itu karena kita punya lidah. Nah, anak-anak tahu yang bersama lidah di dalam mulut ada gigi. Benar sekali, ada gigi. Gigi perlu kita rawat atau tidak? Benar, gigi harus kita rawat. Caranya dengan menggosok gigi. Menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Kapan kita menggosok gigi? Kita menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur malam. Ya, diingat-ingat siapa yang tidak pernah menggosok gigi. Nah, mulai sekarang harus rajin menggosok gigi karena gigi juga penting, harus kita jaga kebersihannya. Kemudian indera yang keempat, kita punya apa ini? Telinga. Betul, kita punya telinga. Gunanya untuk apa telinga? Untuk mendengar. Betul, telinga gunanya untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan suara-suara. Suara ayah, bunda, suara bu guru, suara musik, suara mobil, suara HP. Kita dengarkan melalui telinga. Cara merawat telinga. Nah, bagaimana cara merawat telinga? Cara merawat telinga harus rajin dibersihkan. Dibersihkan menggunakan cotton bud. Ya, kita harus membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Tidak boleh menggunakan alat yang lain. Menggunakan rumput, menggunakan lidi, menggunakan jepit rambut, menggunakan peniti, tidak boleh. Tapi kita harus membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Menggunakan cotton bud pun harus hati-hati. Sebelum kita gunakan, kita kencangkan dulu bagian kapasnya. Kita kencangkan bagian kapasnya supaya apa? Supaya kapasnya kuat dan tidak tertinggal di dalam telinga ketika kita membersihkan telinga. Nah, kalau tidak bisa membersihkan telinga sendiri, harus minta bantuan ayah atau bunda atau kakek atau nenek di rumah, anak-anak bersama dengan siapa. Karena membersihkan telinga pun harus berhati-hati. Nah, selain membersihkan telinga dengan cotton bud, cara merawat telinga yang lain adalah tidak mendengarkan suara terlalu dekat. Misalnya ada suara son keras sekali, anak-anak tidak boleh mendekatkan telinga di son. Itu nanti bisa merusak telinga. Kemudian panca indera yang kelima ada kulit. Nah, kulit, semuanya punya kulit. Apa fungsinya kulit? Apa gunanya kulit? Kulit gunanya adalah untuk meraba, untuk merasa. Merasa apa? Merasakan hawa dingin, merasakan hawa panas. Kemudian ketika anak-anak menyentuh kulit rambutan, rasanya bagaimana? Kasar, betul. Kemudian anak-anak menyentuh kulit apel, rasanya bagaimana? Halus, betul. Anak-anak bisa tahu sekarang udara dingin, udara panas, bisa tahu kulit rambutan kasar, bisa tahu kulit apel itu halus karena punya kulit. Betul. Cara merawat kulit bagaimana? Harus rajin mandi. Benar. Rajin mandi menggunakan sabun mandi. Setelah mandi, anak-anak bisa memakai hand body supaya kulitnya tidak kering, supaya kulitnya selalu lembab. Nah, itu kita belajar tentang panca indera, namanya, fungsinya, dan cara merawatnya. Nah, anak-anak sekalian, untuk merawat panca indera, apakah kita hanya melakukan dengan hal-hal yang tadi? Tidak. Kita merawat panca indera, merawat tubuh kita, tidak hanya melalui perawatan fisik, tetapi kita juga harus merawat lingkungan. Betul. Mandi, gosok gigi, membersihkan telinga, itu cara merawat fisik. Tetapi kita juga harus merawat lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu adalah menjaga kebersihan kamar.
Nah, kamar anak-anak sekalian juga harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Bangun tidur, melipat selimut, menyusun bantal guling yang tadinya jatuh-jatuh dibuat tidur, disapu, spraynya jika sudah kotor diganti, jendelanya dibuka supaya matahari bisa masuk, udaranya bisa berganti. Nah, itu cara merawat lingkungan. Kamar harus selalu dirawat. Nah, kita ulangi. Anak-anak sekalian, panca indera ada 5, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba atau merasa. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Tugasnya anak-anak adalah membuat video, kemudian menyebutkan nama panca indera sambil menunjukkan bagian-bagiannya, kemudian menyebutkan kegunaannya. Contoh misalnya seperti ini. Panca indera ada 5. Mata untuk melihat, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar. Nah, dilanjutkan sampai 5, sampai lengkap. Begitu anak-anak mengerti, dipelajari lagi di rumah tentang panca indera dan tentang cara merawat panca indera dan merawat tubuh kita. Oke? Pembelajaran kita hari ini selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Anak-anak, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Dadah, selamat belajar.